kabar semuanya pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sekarang untuk kelas 10 kita akan masih masuk dalam materi ruang lingkup biologi. Ini materi berikutnya yaitu tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu apa sih? Metode ilmiah itu semua peneliti, semua ilmuwan ketika melakukan penelitian atau eksperimen pasti menggunakan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah artinya adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Dalam metode ilmiah memiliki 7 langkah yang utama. 7 langkah ini akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai aja. Langkah yang pertama yaitu menemukan dan merumuskan masalah. Langkah pertama dalam metode ilmiah yang harus kita lakukan adalah menemukan suatu masalah. Suatu masalah ini bisa kita lihat dari lingkungan sekitar kita ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul, yang ada di sekitar kita. Terus kemudian nantinya permasalahan ini akan dirumuskan secara ringkas ya dalam bentuk kalimat tanya, terus dan bermakna. Dan nantinya harus ada yang namanya variabel-variabelnya. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Seperti apa contohnya? Nah, ini adalah contoh perumusan masalah. Yang pertama misalnya objek penelitian yang kita lihat yaitu tentang tumbuhan air. Namanya yaitu hidrilla. Lalu kita tentukan variabel bebasnya. Variabel bebas di sini artinya adalah variabel yang digunakan untuk sebagai perlakuan kepada si tumbuhan tersebut. Itu, ya ini yang dipakai adalah suhu. Yang kedua, ditentukan variabel terikatnya. Variabel terikatnya di sini yang mau diukur adalah kecepatan fotosintesis. Jadi variabel terikat itu artinya adalah hasil yang diinginkan atau yang didapatkan. Jadi, rumusan masalahnya yaitu adakah pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tumbuhan air. Nah, ini saya akan contohkan metode ilmiah. Tadi ada 7 langkah. Di 7 langkah itu salah satu penelitian yang pernah saya lakukan bersama kakak-kakak kalian yang tergabung dalam KIR atau Karya Ilmiah Remaja. Apa yang pernah mereka lakukan? Ini contohnya. Kita melakukan penelitian yaitu dengan objek penelitiannya belimbing wuluh. Nah, variabel bebas ya atau perlakuannya yang mau kita ambil adalah ekstraknya. Ekstrak dari buah belimbing wuluh. Lalu, apa yang mau kita capai? Yang mau kita capai adalah produknya. Produknya berupa apa? Produknya itu berupa hand sanitizer. Jadi, rumusan masalahnya yang mau kita susun yaitu bagaimana efektivitas hand sanitizer dengan menggunakan ekstrak buah belimbing wuluh. Jadi efektif nggak sih hand sanitizer yang kita dapatkan dari ekstrak buah belimbing wuluh? Gitu. Nah, berikutnya untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah mengumpulkan informasi dan data-data pendukung. Informasi ini adalah bersifat kepustakaan atau bisa melalui observasi atau objek yang akan diteliti. Atau juga kita mewawancarai para ahli yang memang ahli di bidang tersebut. Jadi informasi ini nantinya akan dijadikan sebagai landasan teori atau kerangka berpikir. Biasanya beberapa informasi yang didapat yang diakui dalam hal penelitian itu berasal dari jurnal. Jurnal-jurnal yang memang dipublikasikan dalam penelitian. Jadi ada hubungannya dengan penelitian yang sebelumnya gitu. Nah, tadi kita masih menggunakan penelitian yang pernah kita lakukan, pernah SMA di kelas 11 lakukan, yaitu dengan hand sanitizer dari belimbing wuluh. Nah, seperti apa kerangka berpikirnya? Yaitu seperti ini. Jadi, kerangka berpikirnya kita akan menentukan
bahan percobaan, yaitu bahannya adalah berupa belimbing wuluh. Nanti ekstrak belimbing wuluh ini akan kita membuat menjadi 5 perlakuan. 5 perlakuan, ada yang 100%, 90%, 70%, 50%, dan 25%. Nantinya akan diujikan ke media agar-agar yang kita ambil sampel bakterinya tersebut dengan menggunakan metode difusi. Jadi efektif nggak sih hand sanitizer ini dalam membunuh kuman gitu. Lalu kemudian langkah yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sudah dirumuskan tadi. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya melalui penelitian dan eksperimen. Ada 2 jenis hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah hipotesis 0 atau H0. Ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi hasil yang didapatkan, misalnya kita menggunakan hand sanitizer menggunakan belimbing wuluh, ternyata hand sanitizer tersebut tidak efektif gitu. Berarti nanti yang diterima adalah hipotesis H0 atau hipotesis H1. Jadi hipotesis H1 itu menyatakan misalnya pada contohnya tadi bahwa hand sanitizer dari belimbing wuluh itu efektif dalam yang berasal dari belimbing wuluh itu efektif untuk membunuh kuman. Nah, contohnya yang ini yang kita sudah lakukan yaitu ini ya, hipotesis H1-nya adalah berpengaruh. Hipotesis H0-nya di sini adalah tidak berpengaruh. Gitu. Oke. Berikutnya, kita harus melakukan yang namanya eksperimen atau menguji kebenaran dari hipotesis yang sudah disusun tadi. Eksperimen ini ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan, tahapan yang kedua adalah perlakuannya. Pada tahapan persiapan, ini adalah persiapan kita dalam mempersiapkan alat dan bahannya. Perlakuannya adalah eksperimen kita. Ini contohnya. Pada tahapan persiapan, menentukan metodenya terlebih dahulu. Nah, metode yang akan kita gunakan di sini adalah evaluasi cairan hand sanitizer meliputi organoleptis, uji pH, uji homogenitas, dan uji sampel menggunakan metode difusi. Sedangkan setelah itu kita harus menentukan alat dan bahan. Alat dan bahannya ini yang akan kita gunakan, cukup banyak alat bahannya. Lalu kemudian setelah kita menentukan metode dan juga alat bahan, kita melakukan percobaan. Percobaannya ini nanti dilakukan ada tahapan yang disebut dengan kelompok kontrol dan ada yang kelompok eksperimen. Yang dimaksud dengan kelompok kontrol adalah si metode difusi tadi atau bakteri yang kita kembangbiakkan itu tidak kita berikan apapun. Nah, sedangkan kelompok yang eksperimen adalah kelompok yang memang kita gunakan untuk berbagai jenis hand sanitizer tadi yang ada persentasenya gitu. Nah, di sini contohnya kita langsung ke proses percobaannya. Proses percobaannya yang kita lakukan adalah buah belimbing wuluh kita ekstrak, kita ambil cairannya ya. Lalu kemudian nantinya akan kita campurkan dengan Aquades. Ya, kenapa harus dicampurkan? Ini dicampurkan adalah untuk mengetahui dari konsentrasinya, jumlah konsentrasi dari si belimbing wuluh ini. Ya, di sini yang 100% berarti benar-benar 100% belimbing wuluh, tidak ada campuran apapun. Di sini yang paling rendah adalah 25%, artinya 25% si belimbing wuluh, 25 mili belimbing wuluh, 75 milinya adalah dari Aquades. Ini nanti kita campurkan. Lalu kemudian setelah itu nanti akan dibuat ya si hand sanitizer-nya dan akan dicampurkan juga dengan alkohol gitu ya. Dicampurkan juga dengan alkohol. Kita akan proses pengembangbiakan dari bakteri ini. Bakteri ini adalah sebagai sampel mikroba. Nah, ini kita harus terlebih dahulu mensterilkan semua alat dan bahan menggunakan alat yang dinamakan dengan autoclave. Lalu kita panaskan terlebih dahulu medianya. Media pembiakannya ini kita sebut sebagai media agar-agar.
Lalu kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri dan kita ambil sampel mikrobanya itu dari mana? Sampel mikroba itu banyak macamnya. Ini kita ambil yang ada di tangan ya, karena yang mau kita gunakan adalah hand sanitizer. Jadi tangan yang kotor kita ambil sampelnya, terus kemudian kita taruh di sini gitu, langsung didiamkan selama diberikan terlebih dahulu hand sanitizer-nya, cairan hand sanitizer-nya di atas ini media yang sudah kita tanamkan bakterinya, lalu kita diamkan 24 jam. Nah, setelah itu nanti kita diamati, setelah diamati, dianalisis dulu datanya, ya, hasil dari percobaan tersebut. Diuji coba, setelah diuji coba, datanya dianalisis dan diolah. Nah, data yang didapatkan itu bisa berupa data kuantitatif dan data kualitatif, atau kuantitatif saja atau kualitatif saja. Di sini berbeda ya. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Data yang berupa angka ini nantinya ketika pada proses pengembangbiakan bakteri ini yang kita ukur adalah jumlah dari diameternya, diameter si bakteri ini. Sedangkan kalau data kualitatif adalah kualitas dari si hand sanitizer-nya. Kualitas itu apa sih? Kayak misalnya aromanya, terus kemudian warnanya gitu. Yang menarik atau tidak, itu yang namanya sebagai data kualitatif atau data kualitas. Beda ya. Intinya kalau data kuantitatif adalah berupa angka, sedangkan data kualitatif adalah berupa kualitas. Yang didapat dari uji sampel pada hand sanitizer ekstrak buah belimbing wuluh. Ya, ini yang diukur nantinya adalah dari diameter daya hambatnya. Hand sanitizer sangat efektif tidak mengkontaminasi dari media tanam untuk si bakteri. Misalnya, kalau di sini terlihat bahwa pada 25%, hanya 25% hand sanitizer di sini sudah dipenuhi oleh si bakteri itu. Ini koloni-koloni bakterinya. Ini juga yang berwarna abu-abu ini adalah koloni bakterinya. Sedangkan ketika yang 100% ini kosong, jadi tidak ada ya ketika 24 jam atau sehari. Ketika 2 hari baru ada di sini. Tapi yang di sebelah sini kosong. Nah, yang kosong ini berarti dia efektif si hand sanitizer-nya. Kalau ini juga sama, yang 90%. Ini adalah si koloninya. Sedangkan sebelah sini adalah yang kosongnya. Seperti itu. Nah, berarti yang diukur di sini adalah daya hambatnya. Daya hambatnya berapa yang ada pada si media tanam tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita membuat kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan dari jawaban hipotesis yang pernah diajukan. Berdasarkan hipotesis yang pernah diajukan, maka hipotesisnya adalah berpengaruh, ya, atau hipotesisnya diterima. Jadi, di sini dalam membuat kesimpulan, suatu hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Tapi berdasarkan contoh yang tadi, maka hipotesisnya diterima. Karena si hand sanitizer sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan si bakteri gitu, atau sangat efektif. Ya, setelah itu tahapan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Mengkomunikasikan hasil penelitian itu bisa langsung dipublikasikan, yaitu dalam berupa laporan tertulis melalui forum diskusi atau seminar, dan biasanya digunakan untuk forum diskusi dan seminar ini dalam bentuk makalah atau jurnal. Urutannya adalah tetap harus ada judulnya, singkat ya, terus ada abstraknya. Abstrak ini ada dua jenis, abstrak yang dalam bentuk bahasa Indonesia dan abstrak yang dalam bentuk bahasa Inggris. Yang tahapan berikutnya ada prakata atau ucapan rasa syukur, daftar isi, pendahuluan. Sini ada kerangka berpikir atau teori, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Lampiran ini sangat penting karena berupa dokumentasi yang telah dilakukan oleh si peneliti. Lalu, ini adalah tahapan yang paling terakhir dari metode ilmiah. Setelah metode ilmiah ini sudah dilakukan, ya, eksperimen ini sudah dilakukan, maka bisa langsung dipublikasikan. Nah, ketika dipublikasikan juga digunakan, dicek dulu plagiasinya. Jadi, penelitian ini plagiat atau tidak. Kalau misalnya plagiat, berarti
jurnal ini atau penelitian ini tidak bisa dipublikasikan. Sedangkan kalau misalnya penelitian ini benar-benar murni dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini bisa dipublikasikan. Nah, makanya para peneliti itu harus memiliki yang namanya sikap ilmiah. Sikap ilmiah harus dimiliki yaitu peka dan kritis, terus tidak percaya pada tahayul atau berpikir logis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, minat yang besar, terbuka, mau menerima kritik, jujur dan objektif, teliti, tekun, optimis, dan tidak mudah putus asa, bersikap hormat terhadap peneliti lainnya, dan menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Jadi, seseorang peneliti itu tidak boleh memiliki rasa putus asa. Kenapa? Karena penelitian itu jika dilakukan pertama kali gagal, maka dia akan melakukan penelitian yang berikutnya. Sama halnya ketika penelitian yang dilakukan oleh karya ilmiah remaja SMA Yadika 11 itu. Itu bukan penelitian pertama mereka, ya, tapi itu penelitian kesekian mereka yang akhirnya penelitian tersebut berhasil. Semoga kalian bisa memiliki sikap ilmiah ini dan lakukan proses metode ilmiah dalam hal melakukan eksperimen atau penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.